Hitung dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru ngitung. Itu loh. Ini problem. Kenapa? Nanti akan ada rumah gratis. Lu tahu gak korbannya siapa dari omongan seperti itu? Pengembang segala macam, dibatalkan pembelian, DP ditarik, banyak sekali. Saran saya, menuju 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, seluruh menterinya terkait dalam pembicaraan kita malam ini, Menteri Perumahan ini, hitung dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru ngitung. Nanti rakyat kecewa, rakyat merasa terkorbankan lagi. Termasuk misalnya siap nggak 3.700 pengusaha pengembang perumahan rakyat ini cuma dapat 270 rumah. 200 enggak dong, 270 rumah per pengembang. Kalau dibagi rata dengan target kalian, masuk nggak hitungannya? Terkait dengan yang disampaikan Mbak tadi itu, rumah kelas apa yang mau dibangun? Jangan-jangan mereka tidak punya kemampuan membangun spek perumahan perkotaan. Itu loh. Lalu kita kasih bangun spek perkotaan, gagal lagi di desa mangkrak, di kota mangkrak. Itu loh, yang habis uang negara. Saya jawab aja biar tuntas ya. Tadi yang dikatakan betul itu concernnya. Dan Ardian juga bicara tadi, betul juga. Tapi saya ingatkan, zaman Pak Jokowi belum ada pemerintah bangun. Tidak ada orang, pemerintah tidak pernah membangun rumah 1 juta. Pemerintah memberikan relaksasi. Yes, itu adalah interest yang murah. Ini pertama kali Pak Prabowo ingin memberikan rumah kepada orang yang miskin. Tapi coba diklarifikasi. Tadi dibilang gratis, tiba-tiba sekarang untuk MBR. Jangan bicara gratis dulu. Langsung aja, Pak Bon. Langsung aja, Pak Bon. Ya, jadi yang mau diberikan oleh Pak Prabowo, kita harus mencari, memastikan postur kemiskinan ini. Kita belum ada postur kemiskinan nasional. Sehingga Pak Prabowo menginstruksikan ini kepada Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko sedang membuat postur kemiskinan nasional. Jadi katakan kalau kita bilang orang miskin itu apa? Standar, oh dia gaji pendapatan 1 juta atau tidak? Karena dia yang akan berhak mendapatkan. Kenapa saya bilang tidak akan mangkrak? Karena calon penerima ini adalah orang yang membutuhkan rumah. Beda dengan kasus FLPP. Nggak, tapi bedanya dengan pemerintah sebelumnya tentang pemerintah tidak pernah bangun rumah lalu sekarang pemerintah yang bangun rumah itu gimana ya? Gua masih Begini, belum kan nangkap. kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh tuh cuma dapat relaksasi. MBR itu artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta itu gratis. Betul, gratis. Clear ya? Clear. Wow. Oke, rakyat tidak perlu mencicil. Tidak. Negara mencicil 600.000, cicilan itu negara yang bayar. Enggak, artinya negara misalnya tagihan cicilan 1,2, negara 600, rakyat 600, atau semuanya ditanggung negara nih? Bukan, 600 kita tetapkan, 600 tipe 36 tanah 70 itu berlokasi di desa. Oke? Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar serupiah pun. Tidak. Clear ya? Clear. Anda sekarang rakyat harus dengar nih. Harus dong. Kenapa? dong. Dasarnya kenapa begitu? Sekarang gini, Anda aja lah. Anda nih tiap bulan terima kok 720.000 dengan kompensasi dari subsidi Petralite kok 3.000. Puluhan tahun ini. Pak Prabowo kan dari awal saya bilang dia mengangkat dari keadilan sosial, ya kan? Pintu masuknya pasal 33 ayat 3. Nah, kita punya masalah nih 25 juta. Baik. Kalau kita begitu, mau menghilangkan, menekan inflasi. Kalau kemiskinan tidak ada, inflasi investasi masuk. Baik, Dan, sudah clear. tunggu dulu, biar tahu nih cita-citanya. Kenapa harus ke desa? Ada 185 chain, supply chain kalau di dalam properti. Akan hadir industri di desa. Nah, ini grand design-nya. Desentralisasi ekonomi. Baik. Tapi ditegaskan yang gratis ini yang 2 juta di desa apa dengan 1 juta di kota? Yang mana? Yang mana yang gratis? 3 juta ini ya, yang 2 juta di desa ini gratis. 2 juta, yang 1 juta? 1 juta juga gratis. Baik, kalau jadi begitu 3 juta pakai cicilan rumah. itu 21,3. 3 juta gratis. Makanya aku kasih dulu waktu ke Pak Wamen. Ada 3 juta rumah, boleh. Makanya aku mau ngasih tapi dipotong terus ini. Dari 3 juta rumah gratis katanya. Sementara kemarin kan ada yang mewek minta tambahan anggaran APBN. Uangnya dari mana Pak Fahri? 3 juta. Jadi begini, pertama ini elegan ide atau kalimat Pak Prabowo itu sudah jadi janji dan harus ditepati dan harus dipenuhi. Dan itu kan bisa diulang. Oke,
Baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu kita sudah mendengarkan sedikit perdebatan Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu teman-teman atau saudara-saudara sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Adian Napitupulu mengenai 3 juta rumah Presiden Prabowo gratis. Tentu ini sangat menarik untuk kita bahas, dan tentu kita juga sudah memahamilah apa yang disampaikan, apa yang mereka perdebatkan sebagai pengamat politik, mengkritik atau satgas perumahan program 3 juta rumah Presiden Prabowo gratis. Tentu kita melihat bagaimana pandangan Adian Napitupulu soal program rumah gratis ini. Tentu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Dari mana biayanya? Dari mana anggarannya? Saya sangat setuju dengan pernyataan atau penjelasan dari Adian Napitupulu. Soalnya Adian Napitupulu ini sangat konsisten, sangat-sangat bisa kita berpandangan terhadap Adian Napitupulu. Tentu kita harap juga bahwasanya program ini ya sebenarnya sah-sah saja dijalankan, asalkan tidak merugikan negara dan tidak menyusahkan masyarakat. Nah, di sini kita membacakan sedikit berita atau informasi mengenai apa yang disampaikan oleh Adian Napitupulu tersebut. Satgas Perumahan program 3 juta rumah Presiden Prabowo gratis, negara yang mencicil. Nah, negara yang mencicil tentu negaralah yang membiayai. Nah, ini kan sangat membutuhkan yang sangat banyak. Apakah termasuk menjadi utang negara? Apalagi kita ketahui bahwasannya utang negara kita sudah cukup banyak. Beda lagi dengan IKN yang sangat kini belum terselesaikan. Anggota Satuan Tugas Perumahan Boni Minang memastikan bahwa program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Hal ini diungkap Boni dalam acara Kompas TV. Menanggapi pertanyaan dari anggota Komisi 4 DPR RI, Adian Napitupulu, yang menanyakan apakah rumah-rumah tersebut benar-benar gratis. Nah, ini sebagai pertanyaan, apakah rumah tersebut benar-benar gratis? Jangan nanti ketika sudah diduduki mereka berbayar. Nah, 4.000 terbangun 4 bulan. Itu juga program yang disampaikan oleh Madura Sirait. Teman-teman, itu juga dikomentari oleh Adian Napitupulu. Nanti kita bahas lagi. Nah, Boni Minang menjawab tegas, gratis betul, gratis, clear. Rakyat tidak perlu mencicil, tidak negara yang mencicil. Rp600 cicilan itu negara yang bayar. Ia menjelaskan bahwa cicilan sebesar Rp600 per bulan yang dibayar oleh negara akan digunakan untuk rumah tipe 36 dengan luas tanah 70 meter persegi yang terletak di desa. Nah, 600.000 kita tetapkan tipe 36 tanah 70 meter itu berlokasi di desa. Artinya, yang membeli rumah ini tidak membayar Rp1 pun. Jelas Boni. Sebelum politis PDIP Adian Napitupulu mempertanyakan mengenai klaim pembangunan 40.000 unit rumah yang dikatakan sudah dibangun dalam waktu kurang dari 4 bulan dan dikaitkan dengan program 3 rumah juta. Adian Napitupulu menanggapi pembangunan tersebut tidak dapat diklaim sebagai bagian dari program yang baru, karena sebagian besar rumah tersebut dibangun pada masa pemerintahan sebelumnya. Adian juga mengkritis soal anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara atau disebut APBN untuk program ini yang menurutnya belum selesai dirancang, sehingga ia meragukan keberlanjutan dan kelayakan pembangunan rumah dan waktu yang singkat. Bagaimana ngitungnya?
40.000 rumah dalam 4 bulan APBN sebelum kelar. Ada yang juga menegaskan bahwa rakyat saat ini menunggu kejelasan mengenai peta jalan program 3 juta rumah, termasuk besarnya anggaran dan menyediakan lahan yang memadai untuk pembangunan rumah tersebut. Nah, bisa dapat tanahnya. Jangan-jangan ini gunung-gunungan sana seperti yang diberitakan di TV, banyak yang tidak terpakai, tidak terjual, mangkrak sudah jadi nggak dipakai, asetnya susah, aksesnya susah. Jadi kita mau serius nggak sih buat rakyat? Atau ada bisnis di balik kata rakyat ini? Tentu kita sebagai masyarakat pun mengingatkan, memperjelaskan apakah pembangunan ini berletak dan gampang untuk mengakses. Jangan nanti ketika dibangun rumah tersebut tetapi tidak berkelanjutan, malah mangkrak. Itu yang menjadi pertanyaan kepada Menteri Perumahan ataupun sebagai Presiden. Nah, teman-teman, tentu apa yang dijelaskan oleh Andiana Pitupulu ini memang sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.